Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala minggu yang lalu, malam Rabu yang lalu, menerangkan sedekah fisabilillah. Masih ingat enggak? Jangan lupa. Lupa berarti enggak pernah diingat-ingat perjalanan seminggu. Kalau enggak diingat-ingat, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadinya enggak ada perubahan. Gitulah. Maka yang menggerakkan pikiran kita itu, menggerakkan hati kita itu dari pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu mengingat-ingat tentang kajian-kajian tersebut, maka lama-kelamaan hati kita akan tergerak. Ya, menerangkan tentang sedekah, terutama sedekah fisabilillah. Dalam hal ini juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda demikian. Selain daripada fadilah dan keutamaan bersedekah, sabda Kanjeng Nabi, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah itu bisa menjadikan dekat dengan Allah. Bisa mengakibatkan dekat dengan Allah, itu karena ahli sedekah. Dan bisa menjadikan dekat dengan manusia. Coba perhatikan saja. Orang-orang yang ahli sedekah, yang suka memberi, kayak macam caleg-caleg gitu kan, itu bisa mendekatkan, bisa menjadikan dekatnya sama manusia. Andai kata ada caleg datang di pondok ini, ya mau bantu pesantren ini dengan nominal mungkin 100 juta ataupun 200 juta, itu saya yakin santri-santri di sini, bapak-bapak di sini akan senang. Seneng gak kira-kira Pak Puji? Seneng lah ya. Saking senengnya akhirnya deket sama orang yang ngasih tadi, sama calegnya tadi. Betul gak? Ini ternyata benar apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Bukan hanya bisa mengakibatkan dekat dengan Allah saja, tapi juga bisa mengakibatkan dekat dengan manusia. Apalagi sedekahnya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wa qaribun minan nar, dan bisa mengakibatkan jauh dari api neraka. Nah, itu sedekah atau suka memberi, atau orang yang dermawan itu bisa mengakibatkan jauh dari api neraka. Karena ada juga orang yang mengatakan bahwa rezeki itu titipannya Allah. Dia punya punya kaidah yang semacam itu, punya keimanan yang semacam itu dengan kuat, sehingga dia tidak segan-segannya untuk memberi. Ya. Sebagaimana cerita sahabat Ali. Ya, sahabat Ali itu pernah punya uang
4 dirham. Ya. Jadi awal-awalnya atau asbabun nuzulnya sedekah itu bermula daripada sahabat Ali. Ya. Sahabat Ali itu mempunyai uang 4 dirham. Yang 1 dirham itu disedekahkan di siang hari. Nggak punya uang lain, hanya pas-pasan 4 dirham. Yang 1 dirhamnya lagi disedekahkan di malam hari. Ya, kemudian yang 1 dirham lagi disedekahkan dengan secara sir, secara rahasia, orang tidak tahu. Ada orang pengemis di tepi jalan yang tidak dilihat oleh orang banyak, disedekahkan. Ada orang yang matanya buta, jalan-jalan, dikasih 1 dirham, enggak dilihat oleh orang. Dan 1 dirham lagi diberikan dengan secara ngedeng. Ngedeng itu secara terang-terangan. Ya, banyak orang yang menyaksikan. Itu karena manfaat daripada sedekah tadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya sangat luar biasa. Maka digarisbawahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tersebut bahwa adalah orang yang dermawan, orang yang senang memberi, orang yang suka bersedekah, terutama sedekah fisabilillah, ya, ke jalan Allah, ke pondok pesantren, ke madrasah, ke masjid, ke musola, dan lain sebagainya, itu bisa mengakibatkan dekat dengan Allah, bisa menjadikan orang tersebut dekat dengan Allah, dan bisa menjadikan orang tersebut dekat dengan manusia. Juga bisa mendekatkan, menjauhkan dirinya dari siksaan api neraka. Itu kata Kanjeng Nabi. Kemudian sebaliknya, al-bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nar wa ba'idun minan nas, ya, wa qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang lokek, ya, pelit, lokek, nggak mau peduli dengan orang lain, punya harta benda, punya duit berapa saja, nggak mau berbagi karena merasa mereka mempunyai atau memiliki. Ngapain capek-capek aku kasihkan sama orang itu. Ini duit aku dapatkan dari kerja 1 bulan. Enak kali kasihkan sama dia. Salahnya sendiri, dia tidak mau kerja. Ada yang seperti itu, Pak? Ada enggak? Ada, namanya orang banyak kok. Ya. Kalau enggak ada, kenapa harus lokek? Ya. Kenapa harus pelit? Gara-gara pelit itu ada yang punya pemikiran yang seperti itu, sayang dengan uangnya. Karena merasa memiliki. Kan begitu. Tapi gara-gara seperti itu mengakibatkan dia pelit, dia lokek dengan orang lain, itu bisa mengakibatkan ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Bisa mengakibatkan dia jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah. Tandanya jauh itu ada kalanya juga malah rezekinya lancar, Pak. Belum tentu rezekinya seret. Orang yang jauh dari Allah itu juga belum tentu rezekinya seret. Belum tentu, Mbak. Ada kalanya malah yang lancar. Karena itu dilulu oleh Allah. Gitu loh. Contohnya apa? Cobalah orang-orang yang tidak ahli ibadah, ya, tidak ahli wirid, tidak ahli dzikir, itu hidupnya malah enak-enak loh, Pak. Ya kan? Cari kerja gampang, baru ngelamar di perusahaan aja langsung diterima. Kita yang nggak pernah meninggalkan minimal 5 waktunya, di malam hari juga sholat hajat, sholat tahajud, wirid, dzikir, mujahadah, istighosah, ya kan? Akan tetapi kadang rezeki kita malah seret. Lamar di perusahaan, pengen kerja perusahaan ini, perusahaan itu, susah. Udah diterima tapi nggak interview, udah interview tapi nggak dipanggil-panggil. Kan begitu, Pak? Sementara kawan itu yang senengannya royal, senengannya begadang, 5 waktu nggak pernah sholat,
malam, apalagi malam hari, apalagi sholat duha, enak aja dia. Gitu Pak ya. Nah itu menjadi apa? Lulunan daripada Allah, dilulu oleh Allah. Itu gara-gara lokek, gara-gara pelit. Dan orang yang pelit bisa mengakibatkan jauh dari manusia. Males. Masa rokok aja satu batang aja nggak keluar. Udah ditamunin orang loh, kita bertamu di rumah orang, boro-boro kok kopi. Boro-boro kok keluar makanannya. Air aqua satu gelas aja nggak keluar. Kira-kira kita seneng nggak? Seneng nggak seperti itu, Bah? Nggak seneng lah ya? Nggak seneng. Orang lokeknya padahal rumahnya megah. Mobil di depan itu mewah juga. Keramiknya itu bukan keramik harga 50.000 satu kotak. Ya, minimal apa ini keramiknya ini? Marmer lah ya. Ya pokoknya yang harga mahal. Tengok lemari atau kursinya aja, wah, Masya Allah luar biasa. Tapi pelitnya minta ampun sama orang. Ya. Gaji per bulan nyemar nyandung. 7 juta, 10 juta, sampai 15 juta. Tapi ada masyarakat ataupun jamaah yang minta bantuan sedekahnya aja untuk bangun musola atau untuk bangun masjid atau untuk bangun pesantren. Oh dihitung-hitung dia nggak keluar. Keluar 50.000. Kira-kira panitanya geremeng nggak? Ngedumel nggak? Lokenya minta ampun, Masya Allah, nggak sumbut dengan rumahnya. Mobilnya aja Alphard, masa ngasih sumbangan musola aja kok 50.000? Kira-kira besok lagi datang lagi nggak Pak kita? Enggak lah ya, males. Ketemu Mbah Jenggot yang sudah orang tua, ya jenggotnya sudah putih, ya kan? Rumahnya masih ngontrak. Begitu ada panitia atau pengurus musola atau masjid atau pengurus pondok pesantren yang minta bantuan langsung 500.000. Oh. Masya Allah. Apa enggak 1 bulan lagi datang lagi nanti? Seneng. Akhirnya cerita-cerita sama Pak Haji Zainuddin, sama Pak Puji, sama Pak RT. Oh, jangan lihat Mbah Jenggot seperti itu ya. Tapi kalau masalah sedekah, luar biasa. Akhirnya seneng. Kita jadi senang. Tapi kalau lokek, kita jadi benci. Akibat benci kita jauh dengan dia. Dan gara-gara lokek, gara-gara pelit bisa qaribun minan nar, bisa menjadikan atau menjadi penyebab dekatnya dengan api neraka. Karena apa? Karena harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu ada tanggung jawabnya, Pak. Titipan, kita ini dititipin, setelah dititipin kita diwajibkan oleh Allah untuk membaginya. Membagi kepada orang-orang yang berhak. Ada fakir miskin, ya, ada orang-orang lemah, ada pesantren, ada madrasah, ada musola, ada masjid, ada jalan-jalan. Itu juga bagian daripada sabilillah. Makanya kalau kita punya jalan di depan rumah kalau rusak itu nggak usah nunggu-nunggu bantuan pemerintah. Apa yang bisa kita buatlah. Kan begitu ya Pak ya? Bisa nggak seperti itu? Malah kadang kita kadang-kalanya itu kalah sama orang-orang yang fakir. Yang fakir aja ngajak anaknya, ya, datang di tengah jalan rusak tadi, bawa cangkul, kemudian bawa ingkrak, apa namanya yang untuk ingkrak lah ya, tahu lah ingkrak ya. Mau itu ngambilin tanah, ngambilin batu-batu kecil, dibuat nimbun jalan yang rusak tersebut. Sementara Pak Marjo yang gajinya 10 juta per bulan aja nggak sempat keluar itu. Baru-baru keluar ngasih uang 1.000 aja enggak. Bener nggak? Kalah nggak dengan kita orang miskin? Orang miskin itu ya kan melihat jalan yang seperti itu tuh prihatin, sampai anaknya dua-duanya siang yang panasnya minta ampun itu dikerahkan, diajak ngambil batu-batu kecil untuk nimbun. Benar Pak ya? Makanya kiaimu mengajarkan kepada kalian malam-malam pun kerja bakti untuk merapikan jalan ini.
supaya kita enak. Dari Piayu datang parkir pun enak, ya kan? Dari Batu Haji ngaji datang parkir pun enak. Nanti mau balik pun tidak sempit, betul gak? Tapi kan nggak ada yang terpikir seperti itu. Karena apa? Yang ada itu cuma berupa duit jariah itu nomor nantilah. Itu nanti akan bisa mengakibatkan diri kita jauh dekat dengan neraka, dekat dengan siksaan Allah. Apalagi kalau kita tinjau daripada firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sehingga engkau tidak mampu menyedekahkan sesuatu yang engkau cintai, yang engkau senangi. Ini kata Allah, Pak. Kita tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan yang sangat baik kalau kita tidak mampu menyedekahkan sesuatu yang kita miliki, yang sangat-sangat kita cintai. Ada enggak yang yang enggak cinta duit? Ada enggak yang enggak senang duit? Ada, ya Mbak Jungkot gak senang duit itu. Iya, dia gak senang. Ya, dia senang uang, gak duitnya. Ya kan? Saking senangnya kita sama duit, di dompet ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Ketika ada kotak infak berjalan di depan kita, yang kita keluarkan 50.000 apa 2.000? Yang kita keluarkan yang 50.000 apa yang 2.000? Kalau saya jujur-jujur aja lah, saya keluarkan 2.000, ya kan? Karena banyak perhitungan. Yang 50.000 nanti untuk jatah istri dan anak, yang 20.000 nanti untuk beli bensin, ya kan? Yang 10.000 nanti untuk pegangan, sama yang 5.000 nanti barangkali ada anak-anak kami minta jajan, atau di jalan sana nanti ada orang yang minta minimal dibagilah 1.000. Makanya yang kita berikan ke masjid adalah 2.000. Betul apa betul? Ya seperti atau tidak? Sama, wajib ya. Cobalah usahakan tiap bulan keluarkan dana 100.000. Siap. Dihitung 100.000 lumayan itu, Pak. Ya kan? Sayang kita. Saking sayangnya kita tidak mampu mengeluarkan. Karena banyak perhitungan, matematika kita sangat kuat. Tidak sama dengan sahabat Ali tadi. Sahabat Ali punya 4 dirham saja, disedekahkan semua. Malam 1 dirham, siang 1 dirham, dalam keadaan terang-terangan 1 dirham, dalam keadaan sir ataupun rahasia 1 dirham. Tapi nyatanya dibalas oleh Allah yang sangat luar biasa. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita tidak akan bisa mendukung daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mau berbagi kepada sesama. Ya. Kita tidak mau berbagi kepada sesama. Apalagi kalau kita mau menyedekahkan rezeki kita ke suatu tempat yang di situ ada unsur jariah. Jariah itu melaku, jariah itu berjalan, jariah itu mengalir, Pak. Mengalir pahalanya. Ya. Kemudian menyedekahkan harta benda kita kepada orang-orang yang sabilillah, orang-orang soleh. Ini makanya kalau kayak gini saya teringat almarhum orang tua saya dulu. Selalu mengajarkan kepada istrinya atau ibu saya dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Minimal itu sebulan atau 2 bulan itu sekali itu datang silaturahim ke tempat kiai. Pengen minta nasihat. Tapi tidak tangan kosong, Pak. Tidak tangan kosong. Misalnya punya tanaman pisang,
ada berapa tundun, ada 4 atau 3 yang biasanya dijual. Kan di Jawa itu banyak pedagang-pedagang pisang atau membeli di tempat lokasi langsung. Belum tua betul aja sudah diincar, sudah mau dibeli. Nah itu kadang almarhum orang tua kita wanti-wanti kepada istri, yang 1 tundun ini jangan dijual bu. Ya, kita tunggu sampai tua nanti matang. Kalau udah matang nanti kita bawa sowan kepada kiai. Di saat itu sering silaturahim ke tempat waliullah Bahatullah Salam yang fotonya ada di belakang saya ini, seorang wali. Ya. Dan setelah beliau meninggal diteruskan kepada putranya, itu sering sebulan sekali, kadang 2 bulan paling lama, ya sambil ziarah makamnya Mbah Mutamakin, itu mesti sowan sama kiai dan tidak tangan kosong. Beda dengan di Batam. Di Batam sowan kiai dengan tangan kosong, boro-boro bawa duitnya, bawa rokoknya saja tidak. Betul nggak Pak? Saking kuatnya matematika kita di Batam. Tidak punya keyakinan bahwa sedekah itu akan diganti oleh Allah, dan sedekah itulah duit kita sesungguhnya. Rezeki kita yang sesungguhnya. Rezeki yang ada di dalam diri kita ini belum punya milik kita. Ya kan? Ini masih milik Allah. Tapi yang milik kita sendiri adalah rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang kita sedekahkan kepada orang lain. Terutama orang-orang yang punya peran jihad fisabilillah. Bagaimana pahalanya tidak besar Bapak? Bapak memberikan sedekah kepada orang yang sabilillah, kayak macam Mbah Jenggot, ya Mbah Abdul Latif, ini kan termasuk sabilillah, karena hari-hari kerjaannya ngaji anak-anak. Benar nggak Mbah? Nah, ngajar ngaji anak-anak sambil dakwah kemana-mana, dari rumah ke rumah didatengin, yuk ke masjid, yuk jamaah dan sebagainya. Jamaah tabligh kan seperti itu Mbah ya. Nah, nanti diceritakan ini yang nggak bener, ini bener, itu termasuk sabilillah. Kalau kita menyedekahkan harta kita atau duit kita 100.000 saja sehingga dipakai oleh Mbah Jenggot, dibuat untuk beli nasi, akhirnya dimakan jadi perutnya kenyang. Setelah kenyang punya kekuatan tubuhnya, sehingga kekuatan itu dibuat untuk dakwah, untuk jihad, bukan untuk maksiat. Ya kan? Dibuat sholat, dibuat jalan ke masjid, dibuat ngajar anak-anak. Berapa pahala yang kita dapatkan Bapak? Sama dengan bapak-bapak yang sudah mengorbankan tenaganya, waktunya, rezekinya untuk membuat pesantren ini. Kalau sempat berdiri 50 tahun ke depan, sampai kita tidak ada dan ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk ngaji, untuk wirid, untuk dzikir. Berapa banyak jariah, pahala jariah kita. Dari tenaga kita, dari waktu kita, apalagi dari rezeki kita. Itulah manfaatnya sedekah. Ya, maka kalau kita betul-betul pengen berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan jangan terlalu loke, jangan terlalu pelit, jangan terlalu membesarkan matematika kita. Ini rata-rata orang kerja di perusahaan seperti itu, punya gaji 4.500.000 misalnya. Itu hitung-hitungannya sangat kuat. Ya, yang 1,5 juta ini untuk ini, yang 1 juta untuk ini, yang 500 untuk ini, sehingga hitung-hitungannya itu bagaimana bisa mengurangi dari jatah itu sehingga ada saldo. Saldonya cuma 1 bulan 500. 500. Kalau sudah dihitung-hitung saldo, ada permintaan sumbangan-sumbangan dari apapun juga nggak dikeluarkan Pak. Karena apa? Karena cuma 500. Mereka tanpa berpikir bahwa dengan fadilah, dengan pahala sedekah itu Allah akan berikan imbalan berlipat-lipat. Masih kemarin kan 1.000 yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah sama seperti kita menanam sebuah tanaman 1 biji. Yang 1 biji kalau kita tanam akan tumbuh menjadi 7 ranting, ya. 1 rantingnya akan tumbuh menjadi 100 biji, sehingga berapa? 700 biji. Masih ditambah oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih Allah akan lipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Kalau saking besarnya kita ikhlas untuk menyedekahkan harta benda kita, Allah akan lipat gandakan
berlipat-lipat. Persoalannya sekarang Bapak, yang harus kita atur adalah hati kita untuk menanamkan sebuah keyakinan yang seyakin-yakinnya, seikhlas-ikhlasnya untuk mentasarufkan tenaga kita, untuk memberikan pemikiran kita dan menyedekahkan harta benda kita ke jalan sabilillah. Maka kalau keyakinan kita kuat, keikhlasan kita kuat, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah akan berikan imbalan yang sebanyak-banyaknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan bisa kita mengambil hikmahnya dan bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.